Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kita akan belajar bersama mengenai pencatatan atau penjurnalan dari adanya dividen. Dividen itu apa sih sebenarnya? Dividen itu merupakan balas jasa atas saham. Saham itu merupakan surat berharga atau tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan. Sebenarnya dividen itu banyak seragamnya. Yang akan kita bahas itu ada dividen kas dan dividen saham. Bagaimana cara pencatatannya? Yuk sama-sama langsung saja kita lihat contoh soalnya. Yang pertama kita akan bahas adalah dividen kas. Pada 17 Januari 2020, J Company mengumumkan adanya dividen tunai sebagai berikut. Saham preferen nilai nominalnya Rp12.000 sebanyak 5.000 lembar saham. Dividen per lembar sahamnya itu 7.500 sehingga total dividennya adalah Rp37.500.000. Dan untuk saham biasa nilai nominalnya itu Rp9.000 sebanyak 20.000 lembar saham. Dividen per lembar sahamnya adalah 2.000 sehingga total dividennya Rp40 juta. Total keseluruhan dividen atas saham preferen dan biasanya adalah Rp77.500.000. Kita diminta untuk membuat jurnal pada saat tanggal pencatatan 31 Januari 2020 dan pada saat pembayaran 27 Februari 2020. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita buat 2 kali penjurnalan, yaitu saat diumumkan adanya dividen tapi belum dibagikan kepada para investor atau pemegang saham pada tanggal 31 Januari 2020. Kemudian kita membuat pada saat dividen itu benar-benar dikeluarkan atau diberikan kepada para pemegang saham pada saat 27 Februari 2020. Nah, 31 Januari ini kita baru mengumumkan, sebagai perusahaan ini baru mengumumkan bahwa akan ada dividen yang dibagikan. Itu jurnalnya dividen kas pada utang dividen sebanyak Rp77.500.000. Kenapa? Kenapa belum ada kas keluar di sini ya? Karena baru diumumkan akan ada dividen yang dibagikan. Seperti itu, masih utang ya jatuhnya bagi perusahaan. Karena nanti pada tanggal 27 Februari baru akan dibagikan kepada para pemegang saham. Makanya ada dividen kas di debit, kemudian ada utang dividen di kredit, karena posisinya kita belum membagikan dividen tersebut kepada para pemegang saham. Dividennya bertambah di debit, kas utangnya juga bertambah di kredit sebesar Rp77.500.000. Pada tanggal 27 Februari 2020 itu kita membagikan dividennya kepada para pemegang saham. Memang kita keluarkan uangnya langsung dibagikan kepada para pemegang saham. Maka jurnalnya yang terjadi adalah utang dividen kas di sisi debit, kemudian ada kas di sisi kredit sebesar Rp77.500.000. Kenapa demikian? Ya, kan di tanggal 31 Januari jatuhnya kita masih ngutang kepada para pemegang saham. Kenapa? Karena kita belum membagikan uang tersebut kepada para pemegang saham. Di tanggal 27 Februari ini mudahnya kita bayar utang loh, karena kita akan membagikan dividen kasnya itu memang kepada para pemegang saham. Makanya utangnya jadi hilang. Pindah ke sisi debit, utangnya kan jadi hilang, tadinya dari kredit. Utang berkurang atau hilang itu jadi ada di sisi debit. Kemudian kita mengeluarkan kas. Kita mengeluarkan uang untuk membayar dividen itu kepada para pemegang saham. Which is artinya kas dari perusahaan tersebut akan berkurang sebesar Rp77.500.000. Itu adalah nominal yang akan kita bagikan, kita transfer kepada para pemegang saham. Makanya kasnya ada di kredit, karena kas berkurang itu di sisi kredit. Seperti itu ilustrasinya. Kemudian kita ke dividen saham. Maksudnya apa sih dividen saham itu? Jadi dividen yang dibagikan itu bukan uang bentuknya. Kalau tadi dividen tunai itu, dividen kas, itu bentuknya adalah uang. Kalau ini dividennya dalam bentuk saham. Begitu. Contoh soalnya, Dox Company memiliki saldo laba $45.000. $450.000, sorry ya. Perusahaan mengumumkan dividen saham sebesar 15% atas lembar saham biasa yang dimiliki perusahaan
dengan nilai nominal 12 dolar per lembarnya. Saham yang dimiliki perusahaan itu sebesar 15.000 lembar saham dengan harga jual 25 dolar per lembar saham. Buatlah jurnal pada saat pencatatan pembagian dividen pada 1 Januari dan jurnal pembagian dividen pada 3 Februari. Kita diminta untuk membuat penjurnalan pada saat pencatatan, pada saat diumumkan adanya pembagian dividen, yaitu 1 Januari, dan pada saat pembagian dividen, yaitu 3 Februari. Nah, di sini kita lihat agak berbeda. Kenapa? Karena ternyata ada selisih antara nilai nominal saham dengan harga jual saham. Nih, kita lihat nilai nominalnya itu 12 dolar per lembar dan harga jualnya 25 dolar per lembar. Itu untung atau rugi ya? Kalau misalnya dulu saat kita beli itu nilainya 12 dolar dan saat kita jual bisa mencapai 25 dolar. Yap, untung. Makanya di sini ada agio saham biasanya. Agio saham biasa itu adalah keuntungan karena ada selisih antara nilai saham pada saat kita miliki ini atau saat kita beli dengan pada saat kita menjual saham tersebut. Langsung saja, 1 Januari itu kita mencatat adanya pembagian saham, tapi pembagian dividen saham, tapi dividennya itu belum dibagikan kepada para pemegang saham. Ini ada dividen saham, pada dividen saham yang dibagikan, dan agio saham biasa. Di sisi debit ada dividen saham. Di sisi kredit ada dividen saham yang dibagikan dan agio saham biasa. Agio saham biasa itu keuntungannya ya. Kita mulai dari dividen saham. Dividen saham itu cara mencarinya adalah 15%. Ini karena perusahaan mengumumkan dividen saham yang dibagikan ya 15% atas saham biasanya. Jadi 15% kita kalikan berapa jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan. Jumlah lembar saham biasa. Nih, ada 15.000 lembar saham, maka kita kalikan 15% dikali 15.000 itu hasilnya 2.250. Ini adalah lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen saham. Kita kalikan dengan harga jualnya. Nah, harga jual sahamnya itu 25 dolar per lembar. Jika kita kalikan hasilnya adalah 56.250 dolar. Itu adalah dividen sahamnya. Ada di sisi debit. Kemudian di sisi kredit, ini dividen saham yang akan dibagikan. Cara menghitungnya 15%. 15% itu kan ini ya, kita tahu dari pengumuman perusahaan itu adalah yang akan dibagikan adalah 15% atas lembar saham biasa. Lembar saham biasanya itu ada 15.000, tinggal kita kalikan hasilnya 2.250 lembar saham. Kita kalikan dengan nominal sahamnya. Nominal saham itu 12 dolar per lembar. Maka jika kita kalikan, hasilnya adalah 27.000 dolar. Itu adalah dividen saham yang dibagikan. Kemudian ada agio saham biasa. Ini angkanya dari mana? Dari selisih. Selisih antara dividen saham dengan dividen saham yang dibagikan. Maka hasilnya 29.250 dolar. Itu dari 56.250 dikurang 27.000 rupiah. 27.000 dolar. Maka hasilnya ini. Seperti itu. Pada saat 1 Januari ini belum dibagikan kepada para pemegang saham ya dividennya. Kemudian di tanggal 3 Februari itu sudah dibagikan. Kita bayar utang istilahnya ya. Tapi bayar utangnya bukan pakai kas. Kalau tadi kan kita bayar utangnya menggunakan kas karena dividennya dividen kas atau secara tunai. Kalau ini adalah saham yang dibagikan. Maka jurnalnya adalah dividen saham yang dibagikan pada saham biasa. Di sini bedanya ya dengan yang di atas itu, ini saham biasa, kalau yang di atas di sininya adalah kas. Bedanya itu, karena ini dividen kas. Kalau yang bawah dividen saham. Maka ini ada saham biasanya. Jumlahnya dari mana? Dari dividen saham yang dibagikan. Kita ambil dari sini ya keterangannya.
Karena dari keterangan perusahaan mengumumkan dividen saham sebanyak 15% atas lembar saham biasa yang dimiliki perusahaan yang bernilai nominal $12 per lembar. Maka kita ambil angka yang ini, $27.000. Oke, demikian penjelasan singkat ya mengenai pencatatan atau penjurnalan atas dividen saham dan dividen kas. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar, tapi dengan cara yang sopan dan beretika, atau ingin berdiskusi silahkan hubungi email yang tertera pada description dari channel ini. Saya minta maaf jika ada salah, and see ya!